semuanya, selamat datang di Hangout with UIB Podcast bersama saya Andina Fasya selaku host hari ini, mewakili alumni mahasiswa program Magister Manajemen UIB Batch 18. Kita hari ini sudah masuk ke seri 14, di mana di seri 14 ini kita akan membahas tentang S2 di UIB, lulus cepat karir mantap. Yeay. Nah, sebelum kita bahas tentang S2 nih, di depan saya udah ada dua narasumber yang akan mendampingi kita hari ini. Di sini ada Bapak Edi Yulianto SMMM selaku Sekretaris Program Magister Manajemen, dan di seberang sana ada Ibu Nina Zahara Silvani SHMH selaku Sekretaris Program Magister Hukum di UIB. Halo Bapak Ibu, Pak Edi. Halo Bu Andi. Halo Bu Andi. Cantik sekali hari ini. Terima kasih. Gimana nih kabarnya? Sehat? Ya sehat Bu, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dalam Ya. acara podcast kali ini ya. Iya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya. Semoga teman-teman yang live di Instagram juga sehat selalu dan tetap semangat menjalani puasanya hari ini. Amin. Mungkin teman-teman yang menonton ada beberapa yang udah nggak asing lagi dengan wajah Pak Edi dan Bu Nina ya. Mungkin ada beberapa juga yang belum kenal. Kita kenalan dulu yuk. Dari Pak Edi dulu nih. Pak Edi sudah berapa lama menjabat sebagai Sekretaris Program Magister Manajemen dan sudah berapa lama mengajar di UIB? Iya, perkenalkan semuanya ya, teman-teman di Instagram maupun YouTube. Nama saya Edi Yulianto Putra. Saya selaku Program Magister Manajemen UIB. Saya sudah sekitar 1 tahun ya menjadi Sekretaris Program Magister Manajemen ya Bu Andin ya. Kemudian saya di UIB juga sudah sangat ya alhamdulillah ya sudah lama ya. Tahun ini berjalan 6 tahun Bu. Jadi kayaknya sepak terjangnya juga udah cukup lama gitu ya. Ngeri. Belum lah ya. Belum. Sudah boleh lah. Oke, kalau Bu Nina sendiri gimana? Oke, jadi perkenalkan semuanya. Halo yang di Instagram, yang di YouTube juga. Perkenalkan, saya Nina Zahara. Saya selaku Sekretaris Program Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Saya sendiri menjabat sebagai Sekretaris Program Studi itu sudah kurang lebih setahun, lebih dikit lah ya, setahunan. Jadi dosen di kampus ini juga baru berjalan 2 tahun. Tapi sebelumnya saya juga alumni dari Prodi Ilmu Hukum UIB tahun 2014. Wah, berarti Bapak Ibu ini udah cukup berpengalaman ya untuk selama di UIB ini. Nah, kita bicara tentang studi lanjut S2 nih. Di UIB itu jurusannya apa aja sih untuk yang program magister? Mungkin dari program magister manajemen dulu, Pak Edi? Iya, kalau di UIB sendiri ya, Magister Manajemen itu sebenarnya banyak sih untuk peminatannya maupun konsentrasi atau jurusannya gitu. Kalau kita bisa lihat ya sebenarnya yang paling laris ya kalau bilang bahasa sekarang ya paling laku mungkin di strategi bisnis. Nah kemudian kalau kita lihat ya itu ada juga inovasi dan intrapreneurial ya. Nah kemudian ada juga bisnis pariwisata, mengingat kan kota Batam saat ini kan juga rame ya, ataupun pemerintah setempat juga sedang menggenjot untuk pariwisatanya. Jadi Batam ini kan gak hanya sekedar kota industri gitu, tapi kan juga mulai digenjot untuk pariwisatanya, dibangun pariwisatanya, image-nya ya. Nah kemudian ada juga tadi saya sudah sebutkan strategi bisnis ya. Nah memang kita lihat Batam ini ya memang nggak bisa pungkiri bahwa masih tetap menjadi primadonanya industri juga ya. Nah jadi memang kita persiapkan untuk manajer-manajer yang layak, kemudian yang memang berkompetensi tinggi gitu ya Bu Andina dan teman-teman semua. Nah kemudian ada juga manajemen edukasi. Nah ini kalau manajemen edukasi ini kita khususkan untuk guru-guru. Nah jadi untuk guru-guru yang memang belum S2 ya, belum studi lanjut dan itu ada peminatannya untuk hal tersebut. Jadi untuk guru-guru gak usah khawatir ya, artinya kita ada konsentrasi yang mungkin bisa mengakomodasi gitu ya. Kemudian terakhir tuh ada juga sumber daya manusia profesional atau profesional SDM. Nah jadi profesional SDM ini sebenarnya setelah lulus tuh banyak sekali ya kesempatannya gitu, bisa menjadi manajer HR atau bergerak di bidang SDM ya, karena pengelolaan SDM ini kan sangat krusial sekali ya kalau kita lihat ya. Ya begitu mungkin Bu Andin tuh konsentrasi di Magister Manajemen UIB. Oke, cukup bervariatif ya Pak ya. Iya benar. Banyak pilihannya ya. Iya pasti. Kalau untuk di program hukum gimana Ibu? Wah, kayaknya saya kalau ngejelasin komprehensif banget, kayak
Pak Edi mungkin agak kurang ya. Paling saya jelasin mungkin dari garis besarnya aja. Nah, di prodi Magister Hukum itu kita punya 3 kekhususan. Memang kita memperhatikan segmen-segmen permintaan di Kota Batam ini seperti apa ya. Dimana kita tahu kalau Kota Batam itu yang aktif itu adalah industri, kemudian karena kita daerah otonom juga daerah khusus ya, daerah otorita, sekarang namanya BP Batam, itu juga kita perlu mempelajari banyak tentang kebijakan publik dan juga melihat perkembangan, juga kita fokus sama hukum kesehatan. Jadi di sini kita punya 3 penjurusan, itu ada hukum bisnis, hukum kebijakan publik, dan juga hukum kesehatan. Nah, biasanya kalau yang ngambil hukum bisnis itu bisa dari berbagai pihak ya, ada yang dari swasta ataupun dari pemerintah, misalnya dia memang difokus di bidang perdagangan. Nah, kalau yang ngambil kebijakan publik itu banyak mahasiswa yang ngambil dari sektor pemerintah gitu, baik di provinsi, kota maupun yang di luar Kota Batam gitu ya. Karena yang punya Magister Hukum Kebijakan Publik itu nggak banyak gitu. Jadi kebetulan UIB salah satunya. Dan kemudian kalau untuk Magister Hukum Kesehatan juga itu banyak yang ngambil dari Nakes dan juga pemangku kebijakan publik terutama di bidang kesehatan. Misalnya kayak dari Dinas Kesehatan atau Kantor Kesehatan Pelabuhan kayak gitu. Nah, kurang lebih itu sih 3 yang umum yang cocok untuk hadir di Kota Batam. Oke. Cukup menarik ya untuk jurusan-jurusan yang ada di WIB. Jadi dari segala sektor bidang juga bisa ambil di konsentrasi baik di manajemen ataupun hukum gitu. Nah, untuk promo-promonya nih yang ada di WIB terkait dengan program magister itu apa aja sih yang ditawarin? Langsung promo nih ya? Iya. Promo ya kalau ngomongin promo Pak Edi nih jagonya nih. Iya, kalau saya Master marketing gitu ya, ini kita langsung tembak aja promo gitu ya. Oke, guys. Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, UIB ini sering banget memberikan promo ya. Apalagi kita ingat ini kan di bulan Ramadan ya, Ramadan Karim gitu ya. Masya Allah. Nah, kita sekarang ada promo yaitu potongan 1,5 juta. Jadi itu sebenarnya kalau kita simpulkan itu adalah free pendaftaran. Wow. Ya, jadi itu menarik banget ya. Nah, ini mumpung lagi ada promo di bulan Ramadan ya, apalagi ya, artinya juga kalau kita lihat menuntut ilmu setinggi-tingginya kan juga diajarin dalam agama ya, ibu-ibu semua. Waduh, teman-teman Masya Allah gitu. ya, ini nyampe juga nih ke ilmu agama nih. Iya, jadi gitu. Nah, jadi promo tersebut ya sampai 5 Mei ya kalau nggak salah Ibu Nina ya. Gratis pendaftaran S2. Iya, untuk pendaftaran S2 khususnya. Oke teman-teman, itu tadi yang penasaran nih gimana sih untuk mendaftar di program magister gitu. Kita kebetulan lagi ada promo berkah Ramadan ya, namanya untuk potongan khusus senilai 1,5 juta ya, dimana itu berarti free untuk biaya pendaftaran. Nah, mungkin teman-teman di sini yang lagi nonton khususnya mahasiswa-mahasiswa S1 yang masih kuliah dan pengen lanjut nantinya ke studi S2, mungkin penasaran ya, persiapan apa aja sih yang perlu kita siapin sebelum melanjutkan untuk studi lanjut? Mungkin dari Bu Nina dulu. Oh, ini saya dulu nih yang jawab ya. Kalau persiapan mau studi lanjut, mungkin dari pengalaman pribadi ya. Boleh, silakan. Nomor 1 mental sih. Oh ya, itu nomor 1 Iya, ya. nomor 1 tuh mental sih. Karena yang namanya mulai kuliah itu nggak bisa kan dilaksanain tanpa rasa tanggung jawab ya kan. Ini kok serius banget ya aku jawabnya ya. Oh, ya harus dong, Bu. Benar sih, itu Oh iya nomor ini 1 sih. ininya dulu ya, pencitraannya dulu ya. Oke. Oke, jadi biasanya yang persiapan pertama itu pasti mental kita udah persiapkan, karena kita mau namanya studi lanjut itu biasanya kan ngelaksanainnya tuh nggak kayak waktu kita kuliah S1 ataupun waktu kita sekolah ya. Karena di situ kadang kita udah ada beban pekerjaan, ada juga beban keluarga. Nah, ya nggak bisa dibilang beban juga sih, tapi lebih ke tanggung jawab ya. Jadi pasti pertama itu mental. Nah, kedua itu memang sudah rencana untuk penelitian. Itu krusial sih. Krusial, itu menurut saya dibanding yang lain itu krusial, mental sama rencana penelitian. Karena outputnya S2 itu pasti penelitian ya, baik mau tesis ataupun publikasi artikel ilmiah, itu semua adalah penelitian. Jadi jangan maju dengan tangan kosong. Nah, itu prinsip kita namanya sekolah ya, kadang kita nih clueless nih, udah daftarnya dulu mumpung gratis gitu kan, atau apalagi dengan keadaan promo dan lain-lain. Tapi kadang kita lupa sama output akhirnya yang bisa membuat kita jadi akhirnya terkatung-katung di tengah jalan. Nah, jadi yang penting itu adalah persiapkan mental dan juga rencana penelitian. Nah, itu dari saya.
Oke, kalau dari Pak Edi gimana? Iya, sebenarnya benar ya yang dikatakan oleh Bu Nina barusan ya teman-teman, mungkin ya mental tuh memang perlu dipersiapkan ya, karena S2 tuh sebenarnya adalah studi lanjut, tapi sebenarnya ya bukan menjadi momok juga ya. Oh, apalagi mungkin kalau kita sekarang mental issue dan sebagainya. Ya justru kalau kita lanjut S2 itu adalah melatih mental kita lebih kuat gitu ya. Nah, artinya mahasiswa yang mungkin melanjut ke S2 itu bertemu dengan teman-teman lainnya ya, menambah network pastinya ya. Ya pasti ya jejaring itu penting banget ya, apalagi mungkin ya dari yang S1 manajemen ya, mungkin pasti teman-teman S1 manajemen mungkin ada yang melihat ya, ada yang menonton hari ini, itu penting banget untuk networking gitu ya. Kemudian juga ya pastilah kita perlu adanya rencana penelitian ya. Kemudian kan sebenarnya kita kembali lagi ya, artinya kan kita mempersiapkan masa depan gitu ya, untuk karir ya, seperti tema kita hari ini ya, karirnya semakin top chair gitu ya. Nah jadi pasti itu salah satu untuk menunjang karir itu pastinya yaitu studi lanjut ya. Jadi apalagi kalau mungkin kita lihat sekarang ya, mahasiswa UIB kan rata-rata bekerja gitu ya. Nah apa salahnya kalau memang setelah selesai studi S1 ini mungkin lagi susun skripsi ya, tadi mungkin kita lupa juga ya Bapak Ibu-ibu ya, kita kan di UIB itu ada program fast track gitu. Nah itu kan sangat bagus banget untuk dimanfaatkan gitu. Jadi ya why not gitu ya, memang perlu banyak pertimbangan tapi itu bukan menjadi penghalang. Kita siapkan aja diri kita ya, kemudian kita ya kalau penelitian paling kurang lebih kita dari topik aja gitu. Oh kita mau teliti apa, kan otomatis kan mahasiswa yang lanjut S2 itu bukan berarti oh dia dilepaskan gitu aja. Dari semester 1 kita sudah siapkan, ada dosen pembimbing yang sudah dipilih, kita sudah siapkan sejak awal gitu ya. Mungkin kurang lebih gitu ya, nanti kalau saya jelasin ini bisa selesai acaranya gitu ya. Gitu ya mungkin. Oke, berarti untuk persiapan studi lanjutnya itu salah satunya adalah sudah ada rancangan penelitian. Ya. Tadi Pak Edi sampaikan cukup hanya topiknya aja udah. Iya, betul, topiknya udah cukup aja. ya, karena Iya, kita dari bener. semester 1 kita udah diajarin Nyusun medpen, Nyusun, ya. Strategi penelitian ya. Metodologi penelitian. itu udah merupakan salah satu program ya mungkin ya, untuk biar mahasiswanya cepat lulus. Iya. Pasti. Lulus cepat, karir mantap. Oke, ini ada pertanyaannya, harus dijawab dengan jujur nih Bapak Ibu. Nah, susah nggak sih kuliah di UIB itu? Oh, kalau ini yang jawab boleh. kuliah apa dulu nih? Kuliah apa dulu nih? Ya, di sini S1, konteksnya S2, masih ya. di magister ya. Oke, saya ganti jadi host karena kebetulan dua-duanya adalah dari Magister Manajemen UIB. Bercanda. Oke, balik ke Bu Andin. Gimana, susah nggak Pak? Kalau saya ya mungkin saya duluan ya. Oi, Kalau kuliah di Magister UIB ya kebetulan ya saya sebenarnya juga alumni ya Bu Andin ya. Nah memang gini, kita harus saya jawab jujur deh ya. Untuk kuliah Magister sebenarnya bukan susah juga ya. Kalau saya bilang ya gampang sih sebenarnya menurut saya, ini saya jujur benar. Karena waktunya itu cepet ya. Jadi tidak seperti S1, kita tuh S1 tuh berkutat bergelut tuh selama 3,5 tahun, bayangin ya. Nah S2 tuh adalah sebuah momen emas menurut saya. Artinya S1 kan tanggung ya. Kalau kita lihat S1 sekarang tuh sudah rame gitu ya. Nah apalagi S2 yang mungkin mulai rame gitu ya. Nah S2 tuh kalau kita di UIB tuh kita hanya 3 semester sebenarnya. Apalagi kalau teman-teman yang S1 mungkin sekarang semester 6 nih, bentar lagi masuk semester 7. Kan sekarang mulai menyusun mini skripsi ya di medpen, di mata kuliah S1 manajemen mungkin atau S1 mulai nyusun yang namanya mini skripsi. Nanti ya kan susun mini skripsi, nanti lanjut ke semester 7 Seminar. itu sudah memasuki ya seminar lah, mungkin proposal dan sebagainya, umumnya sebagai itu. Nah nanti kalau udah susun skripsi, udah sidang, setelah sidang tuh ya tadi saya bilang fast track, langsung lanjut aja. Nah di S2 tuh enaknya di semester 1 tuh kita langsung disuguhkan dengan ya, kita disuguhkan dengan menu mata kuliah, metodologi penelitian. Nah di situ tuh kita sudah, artinya mungkin apalagi kalau teman-teman yang langsung lanjut ya itu masih fresh banget ya pikirannya. Nah itu lanjut tuh bisa langsung lebih nampol gitu ya. Setuju, bener banget. Ya lebih nampol ya, jadi masih freshnya, masih bisa langsung melakukan rancang lagi penelitian. Mungkin dari penelitian S1 dirancang lagi, ditambahkan sebenarnya. Lebih didalami itu bisa jadi tesis sebenarnya. Nanti kadang-kadang mahasiswa berpikiran momok gitu, oh lanjut S2 susah. Ya itu mungkin Anda membatasi diri Anda gitu ya kalau saya bilang. Bener. Apalagi anak mahasiswa sekarang, mungkin anak-anak muda sekarang ya janganlah batasi diri Anda. Ya tunjukkanlah kalau Anda itu generasi Z ya atau generasi apapun itu.
Ya buatlah diri Anda tahu menjadi kilau gitu ya. Woi, millennials ya. Harus milenial ya, kalau generasi harus kilau dong, Benar-benar. harus terang gitu ya gitu. Nah, Tapi memang sih saya ngerasain sebagai alumni magister manajemen ya, kita tuh dari awal semester kita tuh udah diajarin gitu step-step untuk penelitian, dari mencari jurnalnya, terus sesuai dengan topik yang kita mau tuju, kemudian juga nanti diajarin cara nulis dari bab 1 sampai bab 3-nya juga, benar-benar didampingin gitu. Iya. Jadi teman-teman yang mau studi lanjut nggak usah khawatir nih takut terkait dengan kelulusannya, itu pasti akan didampingin. Untuk yang magister nanti didampingi dengan Pak Edi, dan untuk yang di hukum nanti akan didampingi dengan Bu Nina. Iya. Nah, untuk presentasi mahasiswa di Magister UIB nih yang menurut gender ya, banyakan perempuan atau laki-laki untuk di program Magister Hukum deh dulu? Kalau di magister hukum ya, kalau saya perhatikan sih beberapa angkatan ini kayaknya masih dominan itu bapak-bapak ya, laki-laki yang ngambil S2 hukum. Ya S2 yang S2 hukum perempuan juga banyak, tapi yang vokal, kemudian aktif. Nah, itu kan biasanya untuk menunjang karir itu biasa dari laki-laki sih. Tapi ya makin kesini makin imbang. Makin kesini makin imbang. Kalau di manajemen Pak? oh ya, kalau di MM ini unik ya, karena baru yang saya mungkin jadinya kita bisa ini ya, artinya ada isu-isu apakah wanita harus kuliah gimana, nah itu nanti kita bahas nih. Iya benar tuh. Nah, kita bahas nih ya tentang isu perempuan ya. Ya sebagai wanita tuh kadang-kadang kita sendiri juga dihadapkan dengan permasalahan usia pernikahan. Nah, dimana kalau udah umur 20-an itu pasti kerap ditanya tentang kapan nikah, kapan tingkah. Bener nggak Bu Nina? Iya kayaknya gitu sih. Kayak gitu Iya, ya. masih di Indonesia kan? Di Indonesia Iya, masih di gitu Indonesia sih ya. Kalau apalagi ini udah mau ini ya, udah Lebaran mau nih. Lebaran nih ya. Aduh, siap-siap. Siap-siap ditanya. Nanti kalau ketemu udah nikah belum, udah selesai belum kuliahnya. Calonnya Gitu. mana? Nah itu. Nah, apalagi kalau kita baru lulus S1 juga kadang juga ditanya itu kapan nikah. Terus bahkan sebelum kita lulus pun masih di semester akhir, kita udah dapat aja tuh banyak undangan pernikahan dari kakak tingkat maupun teman-teman seangkatan. Dan itu kayaknya mendesak kita tuh untuk kayaknya harus nikah juga gitu ya, harus cepet-cepet cari pasangan. Tapi di sisi lain kita kadang nengok public figure, misalnya kayak orang-orang sukses di luar sana yang studi lanjut bahkan ke luar negeri, seperti artis-artis ya yang kayak Maudy, Ayunda, Tasya ya. Iya, Cinta Laura, itu kan kadang kita punya semangat gitu untuk kuliah lagi gitu kan. Nah, menurut Bu Nina nih selaku wanita nih, mana yang Nikah gitu kan. Ya saya pikir kalau misalnya ya namanya pendidikan itu bisa ditata di rencananya. Kalau namanya jodoh itu kan rahasia Tuhan. Benar. Nggak bisa kita mutakar. Wih 24-nya harus nih mau jungkir balik pokoknya harus nikah dulu baru yang lain-lain terserah. Itu nggak bisa kita pastiin. Tapi kalau rencana studi itu kita udah bisa tahu. Oh
kita kuliah nih 4 semester, 2 tahun, bisa dikejar 1,5 tahun gitu kan, 3 semester. Rencana penelitian kita bisa dirancang, itu kan yang udah bisa kita kendalikan. Kenapa maksain hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan gitu loh. Jadi kalau misalnya tanya kuliah dulu atau nikah dulu, ya tergantung masing-masing, nggak ada yang salah pilihannya. Tapi kalau misalnya mau dijalanin dua-duanya, mah ayo aja gitu kan. Spesialnya perempuan kan beda sama laki-laki, kan dia satu tangan bisa ngapain, satu tangan lagi bisa lain gitu kan. Saya tersudut kan dia. Enggak juga, enggak juga. Enggak juga ya. Jadi ya kalau misalnya dari perspektif saya, ya nggak ada yang salah, nggak ada yang harus dipilih. Ya kalau misalnya menurut tahu rezekinya ada, yang namanya kuliah kan juga butuh modal ya. Nah, mau kuliah studi dulu, ayo. Nah, mau misalnya kalau nggak urgent, memang misalnya udah ada jodohnya, mau nikah dulu juga nggak masalah. Bu Adina udah punya anak kan berhasil tetap S2-nya kan? Oh tahu dong. Ibu host nih kan terkenal ya. Ya kebetulan kan Bu Nina dia kuliah S2 dulu ya, baru nanti rencana nikah. Nah kebetulan nih saya tuh udah nikah dulu baru S2. Iya. Nah, itu mungkin karena rezekinya saya nikah dulu nih baru bisa studi lanjut. Bener. Tapi memang nggak ada yang bisa membatasin atau melarang ya, kalau misalnya memang itu hal yang baik. Itu kan studi lanjut kan kita salam dulu. Ini kayak ibu gitu. Ya terima kasih Bapak. Siap, terima kasih Ibu. Makin tersudutkan loh nanti. Jadi itu nggak ada masalah, teman-teman kalau masih ada punya semangat, yang udah punya anak pun juga kalau masih mau kuliah juga nggak masalah gitu. Asalkan tetap harus kalau kadang kan ada nih, kita kan ada masa-masa kita lagi rempong banget, misalnya kan ibu-ibu tuh apa, Bu anak saya sakit nggak bisa, atau Bu kita udah HPL nggak bisa keluar kota gitu kan, misalnya dia kuliah Tanjung Pinang terus mau ke Batam udah masuk HPL. Nah itu yang penting tetap koordinasi dengan prodi. Nah UIB itu kelebihannya adalah magister hukum dan magister manajemen itu selalu suportif buat ke bapak-bapak ibu-ibu yang memang juga punya keluarga gitu ya. Nah jadi nggak jarang sih kita sering kali mahasiswa tuh kadang terkendala di situ, tapi kita selalu ingatkan bapak ibu, tapi yang kayak gitu-gitu konsultasikan ke prodi. Penelitiannya stuck juga konsultasikan ke prodi, jangan diem aja. Yang penting komunikasi sih ya kalau kuliah ya. Udah kayak pacaran, penting komunikasi. Iya, segalanya komunikasi dong. Penting, ya. Komunikasi penting. Ya bener banget sih, saya ngerasain juga waktu kuliah kemarin juga. Waktu itu kebetulan saya juga lagi hamil ya. Jadi tuh untuk mau kuliah itu tapi kebetulan saya juga online waktu itu, dan ada satu dosen gitu yang mau mengizinkan saya untuk tidak buka kamera sementara gitu, karena dalam saat itu tuh saya keadaannya lagi mual-mual banget gitu, jadi benar-benar dimengerti gitu. Saya bersyukur juga sih dosen-dosen di UIB lingkungannya mensupport ya. Jadi tetap masih semangat juga kuliahnya karena benar-benar disupport gitu. Oke deh. Nah, kalau untuk tantangannya sebagai kaum perempuan itu untuk studi lanjut itu apa aja sih, Bu? Tantangan ya? Iya. Tantangan perempuan untuk studi lanjut apa ya? Kalau dibilang tantangan paling kita nih satu waktu ya. Tapi kalau yang namanya faktor eksternal itu kan yang nggak bisa kita cegah toh. Nah jadi kalau misalnya kayak ada orang-orang julid atau apa yang masalah umur dan lain-lain, ini kan gitu, itu biasa kekhawatiran perempuan tuh di situ kan. Ya itu tuh ya udahlah yang nggak bisa diapa-apain gitu ya. Kalau mau dilawan ayo, tapi kan lebih baik ya napain dia puasa jangan ngegas ya kan. Tapi yang lain-lainnya pasti kayak lebih ke tantangannya sama aja sama laki-laki, nggak ada beda, pasti rasa malas. Kita juga kadang stuck, mau nulis mau apa tuh stuck, mau penelitian stuck, atau kadang kita ada hal-hal yang kita tuh terbatas untuk melakukannya gitu. Jadi perempuan sama laki-laki nggak ada hambatan yang berbeda. Semua kalau dalam kuliah itu hambatannya pasti sama, ngubungin dosen, nulisnya, data, itu pasti itu aja tantangan. Dan satu sih yang penting biasa, yang krusial biasa tantangan tuh finansial. Nah itu yang nggak bisa kita prediksi ya, namanya kuliah itu pasti kayak butuh dana, butuh modal, apalagi kalau misalnya kita reguler ya. Nah itu kan kayaknya kalau di situ letak tantangannya, kalau kita nyari uang sendiri buat biaya kuliah kita sendiri. Nah di situ kayak
financial planningnya tuh harus lebih matang gitu, harus ada memang yang ini dana buat studi. Nah kalau kita pun ikut cicilan ya kita harus patuhi ajuan kita sendiri buat nyicil itu. Oke, itu mungkin tantangannya ya untuk kaum perempuan juga, selain perempuan juga laki-laki juga merasakan yang sama ya Pak Edi ya, tantangan yang sama. Nah untuk studi lanjut ini apakah nantinya itu akan menunjang karir seseorang, baik itu dalam instansi swasta atau negeri? Gimana Pak Edi? Kalau itu sih pasti ya. Nah, memang S2 ini kan kadang-kadang juga menjadi sebuah kebutuhan ya ibu-ibu ya. Artinya ada juga yang melanjut S2 itu mungkin rekomendasi dari company-nya. Nah, karena ada company apalagi di Batam ya, saya pernah dapat cerita bahwa pendaftar itu dia daftar S2 kenapa? Oh, karena kebutuhan karir. Karena kebutuhan company dia yang mensyaratkan minimal S2. Jadi kalau bisa ditanya pengaruh ke karir atau enggak, ya pasti dong, karirnya pasti semakin top chair gitu ya. Semakin terjamin lah kalau orang sekarang bilangnya. Nah, apalagi memang kita nggak tahu yang sekarang terjadi ini adalah dinamismenya itu tinggi sekali, artinya pergerakan perubahan itu sangat tinggi. Jadi memang why not kalau misalnya kita ada kesempatan untuk bisa lanjut, mumpung masih muda, mumpung masih fresh ya. Nah, kita juga ingat bahwa kuliah itu adalah sebuah privilege ya. Nah, jadi memang privilege itu gak hanya ngomongin semata-mata uang atau apa gitu. Mungkin kalau kita tahu ya privilege dari orang tua, enggak juga. Kalau misalnya memang teman-teman punya kemampuan untuk melanjutkan ya, itu bisa untuk menjadi sebuah privilege-nya sendiri. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, bahkan kita di S2 tuh kita sering banget berikan informasi, misalnya dari Pemko nih, ada beasiswa untuk magister itu ada loh. Iya, nah, jadi kita pasti infokan. Tahun. Jadi why not kalau misalnya ada beasiswa dari pemerintah Pemko setempat untuk magister itu bisa di-apply. Nah, itu kan bukan sesuatu yang tidak memungkinkan ya. Selama memang kita, apalagi sekarang sosial media ya, ada info-info ataupun ada ya info-info yang kita terima lah, itu kan luas banget gitu ya. Nah, terus kalau ngomongin soal karir gitu ya, ya saya rasa sih memang sangat mendukung lah. Itu mungkin Bu Dina bisa tambahkan kali ya. Kalau dari perspektif, mungkin saya jawabnya dari perspektif hukum ya, baik lawyer yang biasa ngambil di magister hukum itu kan lawyer, terus dari badan pemerintah juga, dan juga banyak juga sektor swasta, dan itu tuh bisa memang bisa mensupport karir, terutama di bidang kekhususan. Jadi biasanya orang hukum itu dituntut punya kekhususan. Nah, yang mana itu bisa dilihat dari penelitiannya. Jadi jika dia menulis tentang misalnya hukum bisnis, dia menulis tentang persaingan usaha, atau dia menulis tentang kebijakan publik dan lain-lain, nah itu tuh bisa jadi bekalnya kalau dari pemerintahan tuh bisa untuk naik jabatan struktur fungsional ya, yang eselon gitu kan. Nah kalau dari swasta itu dia bisa naik ke manajerial middle management, top management juga bisa gitu. Nah kalau dari bidang-bidang lain juga bisa mempelajari. Jadi kalau untuk magister hukum, magister manajemen ini kan kita background S1-nya tuh nggak harus linear, kan nggak wajib linear. Jadi itu bisa mensupport ilmu baru untuk para mahasiswa magister gitu kan. Misalnya dari pendidikan dia ngambil manajemen, mungkin dia mau belajar manajemen sekolah. Manajemen pendidikan. Nah kalau yang dari hukum mungkin ada yang dari backgroundnya kedokteran. Nah dia mau belajar tentang manajemen rumah sakit ataupun masalah etika profesi kedokteran. Nah, dia bisa belajar magister hukum kesehatan. Jadi itu bisa jadi ilmu baru juga buat para mahasiswa di S2. Berarti itu nanti jadi legalnya di rumah sakit. Bisa jadi legal di rumah sakit. Pokoknya yang termasuk di manajemennya juga, termasuk kalau misalnya ada permasalahan. Kan kalau rumah sakit tuh banyak banget ya masalahnya. Gak jauh-jauh dari malpraktek kah, atau misalnya ada tuntutan konsumen. Nah itu bisa mensupport ilmu baru. Nah, gitu. Ya pastinya ya kalau kita studi lanjut selain menaikkan potensi diri, juga pastinya akan menunjang karir kita gitu untuk kedepannya. Nah kalau selain karir nih, apakah juga bisa menunjang untuk bisnis keluarga? Mungkin dari Pak Edi. Kalau itu sih kita tahu ya, Batam tuh memang dominan itu adalah family company ya. Oh iya benar. Nah bisnis keluarga jelas ya, artinya gini ya, mungkin kita ambil sebuah contoh, ketika orang tua kita punya perusahaan, otomatis kan kita mungkin suksesornya ya, penerusnya itu atau the heirs-nya lah gitu ya. Nah artinya kan kita kan perlu dong pendidikan yang tinggi, karena mungkin di satu perusahaan tuh atau bisnis keluarga tuh ada karyawan mungkin dia lulusan sarjana, masa iya kita mau level dia kan, mungkin kalau ngomongnya gitu ya. Nah terus
terlebih lagi ilmu-ilmu yang kita dapat atau ilmu yang kita serap dari level S2 itu akan berbeda dengan S1. Nah, pastinya kita bisa lebih mengaplikasikan dalam bisnis kita. Nah, terus juga kalau kita misalnya kita networking gitu ya, kita networking mungkin dengan supplier kita ya, atau calon investor bahkan ya kan, alumni gitu ya bener alumni. Ya kan setidaknya kalau kita mungkin lulusan S2 kan kita gak memalukan gitu ya, gak malu-maluin gitu ya. Nah kan kadang-kadang ada sih bener ya. Kalau kita lihat kenyataannya memang ada orang lihat mungkin ketika ketemu orang, kadang-kadang mereka pasti mikir, oh ini lulusan apa? Kan lulusan S1 doang kan? Ya mungkin kita ketika mungkin kita lulusan S2 kan ada dong prestis yang kita bawa. Apalagi setelah S2 langsung lanjutkan ke S3, wah itu lebih luar biasa lagi. Itu Pak Edi itu. Karena ini beberapa kan ada juga beberapa ya yang alumni UIB ya, alumni MM gitu ya, itu langsung lanjut S3 Bu. Iya. Nah, jadi setelah dari UIB, lulus S2 UIB langsung lanjut S3. Dan itu ada yang ada yang dari perusahaan swasta. Nah, ada mungkin ya kita gak usah sebut merek perusahaannya lah, beberapa perusahaan di Batam ya, perusahaan-perusahaan industri di Kabil, itu dulu beliau tuh lulusan S2. Nah, habis itu langsung lanjut S3. Nah, dia lanjut di Malaysia kebetulan. Nah, itu kan luar biasa sekali ya. Yang memang kebetulan ya beliau juga di level manajerial ya. Jadi ya pasti saya rasa tujuannya beliau tuh bisa ke top management gitu. Nah, itu mungkin. Oke, sip. Berarti memang itu sangat penting ya untuk studi lanjut ya. Iya. Untuk menaikkan menunjang karir kita, juga bisa menunjang bisnis keluarga. bisa membantu bisnis keluarga jadi lebih berkembang dan lebih baik lagi. Nah, oke, kita masuk ke sesi Q&A. Mungkin teman-teman yang lagi live di Instagram mungkin ada yang mau bertanya. Dipersilakan, saya buka 3 pertanyaan. Oke. Saya lihat dari live ya. Coba kita lihat ya. Kita lihat dulu ya, ada yang bertanya nggak ya? Oke, yang pertama. Apakah boleh saya mendaftar S2 walau program studi yang saya ambil saat S1 tidak sejalur dengan program magister yang ada di UIB? Nah, pas banget. Oke. Nah, ini sebenarnya tadi sudah disinggung sedikit ya. Nah, disinggung oleh Bu Nina. Jadi gini, kita mau lanjut S2 tuh kita harus tahu prioritas kita. Apakah kita mau mengarah ke profesional atau mengarah ke akademik, pasti kan gitu ya, karena kan. Nah, jadi kita harus bedakan dulu. Kalau memang Anda mengarah ke profesional, misalnya contoh S1-nya mungkin dari sistem informasi, tapi mungkin di sini berpikir bahwa saya kayaknya nggak mau lanjut untuk sistem informasi lagi deh, mungkin saya mau belajar secara manajemen bisnis. Akhirnya lanjut magister manajemen, itu bisa memungkinkan, nggak ada masalah. Nah, jadi gimana caranya? Caranya adalah dengan matrikulasi. Ya, jadi di MM maupun MH ya dengan Bu Nini, kita S2 UIB itu ada matrikulasi. Nah, matrikulasi itu adalah program yang diberikan kepada calon pendaftar atau calon mahasiswa ya. Jadi mahasiswa sudah mendaftar agar dibekali dengan dasar-dasarnya gitu ya. Jadi mata kuliah dasar-dasar terkait dengan manajemen. Biasanya apa? Kalau di magister manajemen misalnya dia dari background S1 mungkin entah itu sistem informasi, ya kesehatan, hukum. Ada kok yang dulu teman saya ya, dia SH, sarjana hukum ngambil MM. Dia ikut matrikulasi. Jadi matrikulasinya itu ya dia isinya terkait dengan manajemen keuangan mungkin ya, keuangan lanjutan ataupun manajemen sumber daya manusia, manajemen strategik. Itu adalah program yang mungkin diberikan kurang lebih selama sebulan gitu. Nah, nanti informasi lebih jelasnya kita akan biasanya di Humas ada ya pastinya ya. Nah, bisa juga hubungi saya gitu, hubungi Bu Nina gitu ya. Kita akan bisa jelaskan secara detail gitu. Jadi memang bisa dengan cara matrikulasi gitu. Nah, kalau di hukum itu matrikulasinya ada 3. Itu ada pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, dan juga pengantar hukum acara. Nah, itu yang basic-basicnya kalau di hukum. Itu berapa lama biasanya Biasa matrikulasi kita beresin dalam minggu-minggu awal perkuliahan ya. Nah, paling kita kan kuliahnya weekend tuh kalau S2. Nah, itu juga poin penting. Jadi S2 UIB itu kuliahnya weekend. Jadi tidak mengganggu hari kerja Bapak Ibu semuanya. Itu Bapak Ibu nih, bisa aja anak-anak ya. Nah, bisa aja mungkin yang dari S1 mau lanjut S2. Nah, biasa kita kuliah itu di Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumatnya malam, Sabtunya pagi. Nah, jadi di situ kita bisa lebih manajemen waktunya lebih fleksibel. Nah, gitu. Jadi memang kuliah S2 tuh juga gak seberat
S1 S1 ya. tiap hari, Nah, teman-teman kalau misalnya gitu. kuliah yang sekarang lagi kuliah S1, Senin sampai Jumat. Coba S1 berapa SKS? Sabtu pagi kadang-kadang lab, Nah, Sabtu lab. kadang-kadang lab. Nah, Terus iya. satu semester maksimal pasti 24 SKS. Iya. Nah, pasti. Kalau S2 tuh nggak 12, terlalu berat. Jadi 12 sebenarnya ya? S2 tuh kayak fase dewasa kali ya. Oh. Kita kuliah itu sebagai dewasa gitu. Orang dewasa. Sebagai seorang profesional. Jadi harusnya Iya. sih lebih fleksibel ya. Kuliahnya weekend dan juga hybrid ya. Iya. Nah, jadi hybrid teman-teman ada online, ada offline. Nah, itu Dan satu semester itu 4 mata kuliah kurang iya, lebih ya. benar, 4 kurang mata lebih kuliah. satu semester 4 mata kuliah gitu. Jadi nggak seberat waktu S1, kita kadang kuliah satu semester itu 7 mata kuliah, Iya. beres juga kan. Nah, kalau ini udah tinggal ya, 4. apalagi S2 gitu ya. Nah, terus kuliahnya weekend Bener. gitu kan. Bangnya deh fasilitas-fasilitas yang diberikan gitu ya. Iya. Oke, iya sih, untuk yang teman-teman yang khawatir nih dia sebelumnya jurusannya nggak relate dengan hukum ataupun manajemen, jadi nggak usah khawatir, nanti akan ada kelas matrikulasi. Jadi yang akan nanti menyamakan persepsi untuk dalam belajar ya. Iya, dasar-dasarnya akan dasar-dasar dulu. diajarkan dalam situ. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Berapa biaya kuliah S2 di UIB? Apakah ada perbedaan biaya antara MH sama MN? Mungkin nanti kita bahas harga dulu, baru nanti kalau MOU, oh itu Pak Edi nih jagonya nih, ini ahli kita nih. Kalau untuk biaya kuliah itu kurang lebih sama. Nah S2 itu nggak kayak S1 yang hitungannya per semester, kita Iya. hitungannya paketan. Per paket. Ya, jadi paketannya itu untuk harga yang umum itu di harga 50 juta itu untuk 4 semester. Itu khusus biaya studi. Nanti kalau untuk misalnya alumni itu punya harga diskon 10 juta, yaitu 40 juta untuk sepaketnya. Untuk yang fast track ini Ini lebih privilege murah nih, banget lebih nih. murah lagi. Itu sekitar 28 juta untuk 27 biaya 27 ya? tepatnya. Oh, Iya. 27 untuk Makanya biaya saya bilang studi. tadi itu preference banget, fast Iya. track itu luar biasa itu. Nah, fast track itu keuntungannya adalah beberapa mata kuliah nilai sudah acquire ke S2. Iya. Jadi ibaratnya kita pas kuliah di situ kita tinggal memenuhi kewajiban kita berkuliah, tapi sebenarnya nilai kita udah ada. Kalau nilai kita waktu S1 itu misalnya B, nah mungkin bisa dioptimalkan di S2 biar bisa nilainya dapet A gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya udah A, ya jangan sampai mangkir juga dari tanggung Iya. jawab gitu ya. Nah, iya. Sebenarnya kalau S1 Iya, benar. S1 S2 sama aja ya sebenarnya kalau kita Iya, pikir-pikir. bener. Tantangannya itu cuma satu, di endingnya jadi tugas Di akhir ending, ya. niat. Niat bener, niat, waktu tuh perlu bener-bener di manage dengan baik, Nah. apalagi yang kuliah manajemen ya. Masa ya kuliah manajemen manajemen nggak bisa manage sendiri kan Ya, nggak mungkin iya. banget ya, gitu Aduh. lucu gitu ya. Wah, Nah, iya. Enggak jadi- manajemen. Nah tadi saya bilang kan juga fast track gitu ya. Nah fast track itu setengah harga ya, 27 juta. Iya, Nah, setengah harga. Terus kan kita juga ada MOU sebenarnya. Iya itu. Nah, jadi kita program ada kerjasama. MOU instansi ya. Jadi misalnya, oh ada instansi dari mungkin PT swasta atau mungkin dari instansi pemerintahan itu bisa MOU ya. Jadi mungkin dengan 10 orang pendaftar mungkin dari instansi A itu kita bisa berikan potongan 10 juta gitu ya. Iya. Jadi selain itu kan MOU itu kan juga sebuah bentuk kerjasama, bentuk komitmen gitu ya. Nah kita bentuk komitmen dengan instansi agar apa? Oh instansi ini kan menyekolahkan atau memberikan studi lanjut kepada mungkin stafnya atau karyawannya. Jadi kan otomatis kan pengembangan sumber daya manusia. Nah disitulah kita benar-benar menjalin sebuah kerjasama, komunikasi gitu. Nah kebetulan saya juga ada pengalaman ya kan saya sebagai sekretaris prodi pernah didatangi oleh instansi pemerintahan. Ya jadi instansi mungkin sekitar kemarin tuh yang lanjutin tuh sekitar 10 orang, belasan orang gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi memang ya mereka datang ke sini untuk memastikannya itu dari sekretarisnya atau ya saya kurang ngerti gitu ya. Datang ke sini untuk memastikan, jadi dia bawa list namanya. Nah, kebetulan itu rata-rata di Magister Manajemen Bu Andi. Jadi langsung nanya ke saya yang diwawancarai gimana Pak perkembangannya. Nah, gimana apakah bisa lulus tahun ini. Nah, itu benar-benar. Nah, itu bedanya preferensinya ataupun fasilitas tuh berbeda ya dengan S1 gitu ya. Nah, itu. Berarti memang bener-bener kita tuh didampingin banget ya Iya, buat kita lulus mendampingi. ya. Ya. Oke, untuk ini ada pertanyaan juga lagi, apakah ada beasiswa untuk S2? Beasiswa untuk S2 ya. Nah, ini sudah ahli humas. Nah, kalau Oh, iya. beasiswa S2 gitu ya. Beasiswa S2 tuh Gimana tuh?
Gimana ya? Ibu Gimana? ingin ya? Kalau beasiswa S2, kalau dari internal itu kita memang belum menyediakan. Memang sedang kita usahakan juga ya untuk saat ini beasiswa untuk mahasiswa S2. Tapi kalau dari pemerintah itu biasanya Pemprov sih. Pemprov tuh ada. Pemprov itu tiap tahun buka Iya, Pemprov dari tiap dinas tahun bisa. dinas pendidikan. Nah, kemudian juga, tapi dari segi potongan-potongan itu juga kita tersedia gitu ya, Iya. apalagi untuk MOU. Nah, itu bisa Dari diartikan sebagai potongan bentuk beasiswa juga sih dari UIB yang mensupport partner, mensupport alumni ya. Jadi itu adalah bentuk juga bentuk beasiswa. Bisa dikategorikan sebagai bentuk beasiswa yang disediakan oleh UIB. Oke, jadi itu teman-teman, jadi belum ada disediakan untuk beasiswa S2, namun kita masih bisa cari dari beasiswa Cari fast instansi track lain gitu ya, ya. Iya. ataupun bahkan dari fast track. Jadi teman-teman yang itu murah S1 banget. itu langsung lanjut ke S2 itu biayanya lumayan ya, murah banget. Jadi nggak Murah ngedisia-siakan banget. Oh, murah kesempatan banget. sebagai mahasiswa S1 Iya, gitu. bener-bener. Jadi sebenarnya gini, fast track itu tuh sebuah keuntungan ya. Kalau Iya, kita bisa bilang, ya kalau udah gini, jadi fast track tuh teman-teman gak usah khawatir ya. Kalau sudah sidang skripsi misalnya, atau sidang kompre, kalau di UIB kan ada sidang kompre namanya. Karena dia mungkin lulus S1 dengan jalur publikasi di jurnal Sinta gitu ya. Iya. Nah ketika ada sidang kompre itu bisa langsung ke Humas, Oke. itu bisa langsung daftar. Jadi itu per paket untuk S2 sampai ya kalau 27 juta sih kita targetkannya 3 semester. Jadi 1,5 tahun udah lulus. Jadi kalau mungkin kita bilang mungkin kalau misalnya S1 tuh 3,5 tahun ya. S1 3,5 tahun. 3,5. Jadi 5 tahun Iya, gitu 7 semester lah kalau kita bilang ya. 7 Ini 7 semester plus 3 semester ya, kurang lebih 5 tahun. Nah, itu 5 cepet tahun banget udah gak terasa selesai. karena banyak kok sebenarnya anak-anak S1 UIB lanjut langsung ke S2 UIB fast track. Nah, itu potongannya aja udah banyak banget. Nah, Iya. itu tuh sebenarnya harus dimanfaatkan ya. Apalagi itu lebih sama prevalence aja khusus sih. anak UIB gitu. Ya. Kurang lebih juga biaya S2 di luar juga kan kurang lebih segitu. Iya, kurang Tapi lebih juga segitu sih sebenarnya. fast track itu jauh di bawah Iya. standar. Jauh di bawah harga pasar Nah, sebenarnya. jauh kalau di saya bawah kita harga lihat ya. pasar gitu. Wah iya, sayang banget kalau nggak diambil ya. Iya, karena ngelewatin 1 semester itu udah ada dapatnya harga alumni. Iya, ada dapat. Jadi jangan sampai dapat harga alumni Iya, teman-teman. naiknya 13 juta gitu ya. Sama-sama mahasiswa UIB tapi jangan ambil yang harga alumni ya. Tapi ini bukan berarti kita menutup diri buat yang segmen lainnya. Iya, Nah, benar. buat yang lain juga kita bisa punya jalur MOU gitu. Jalur MOU bisa Jalur dimanfaatkan kerjasama itu sebenarnya. bisa dimanfaatkan banget. Ya udah beberapa instansi ya Pak ya, Ya, kalau ada di beberapa. Provinsi Kepri ini udah kerjasama sama kita. Kalau misalnya udah ada berapa orang yang kuliah Ya, itu dapat kita bisa diskon memberikan potongan gitu. 10 juta per orang. Iya. Kemarin ada instansi swasta di Batam ya, itu kita sempat sosialisasi ke mereka Iya, ya. Kemudian itu ya alhamdulillah kita berikan potongan 10 juta untuk mereka. Ya, jadi ya itu kan bisa dianggap juga sebagai beasiswa plus lagi Iya. sekarang momen sekarang kan gratis pendaftaran tuh kan lumayan hemat gitu ya. Iya, gratis pendaftaran tuh udah Nah, hemat banget. Kebetulan saya juga punya adik kandung ya, kuliah di MH ya Bu ya. Oh iya. Nah, jadi dia benar. melalui fast track. Nah, harusnya tahun ini sih sudah lulus gitu, 1,5 tahun, 3 semester doang. Iya, dia lagi bimbingan tuh Pak. Iya, lagi bimbingan. Dipindahin titipan abang dipindahin ke adik ke saya gitu. Dititip ya. Dititip. Di sini ya dijaga ya. Oke, tadi kan saya bilang 3 pertanyaan, ternyata banyak nih yang tanya hari ini. Oh iya. Kita lanjut aja ya Nggak pertanyaan. apa-apa, nggak apa-apa, boleh. iya. Masih ada waktu kan? Masih ada waktu kok kita Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya itu lulus S2 di UIB itu berapa tahun sih? Nah, Oke, lulus S2 itu 1,5 tergantung kamu. Tunggu, tergantung kamu. itu kan ya. Enggak. Kamu Mau maunya 1,5 cepet, tahun. mau lama, boleh. Jangan dong, jangan Jangan lama, jangan lama. Kan Ngapain dari lama-lama? prodinya Ya ngapain lama? Iya. dampingin terus buat Iya. cepet. Cepet ya, beresin lah lagi skripsinya. Tapi kalau kita tesisnya itu. lihat rata-rata 1,5 tahun Bu. Sampai 2 ya. Rata-rata pokoknya idealnya gini, 1,8 1,5 gitu. sampai 2 tahun. Jadi antara 3 semester atau 4 semester. Ya. Nah, jadi kan memang paket kita tuh kan 4 semester ya. Iya. Berarti kan 2 tahun ya. Tapi ternyata mereka tuh lebih cepat. Iya, 1,5 semangat. tahun. 3 semester selesai. Nah, Ini itu aja luar kita biasa. udah dengar banyak yang udah dapat LOA kan? Banyak, udah dapat, banyak, udah benar. beres bimbingan nih, tinggal nunggu Jadi aja di sebenarnya bulan Juli sidangnya. mau berapa lama lulusnya ya antara 1,5 sampai 2 Sampai 2 tahun. tahun. Ya tapi kalau bisa jangan lewat dari 2 tahun gitu ya. Jangan dong. Kalau bisa cepat kenapa harus ditunda gitu ya Bu Nina ya benar. Sisanya ya tergantung kamu. Iya, gitu. sisanya tergantung usaha Anda dan Iya. doa. Oh, usaha dan doa. Dan doa Sayang banget kalau dong. S2 sampai bertahun-tahun. Iya, Iya, jangan kayak- sampai. 3 semester aja udah selesai Bener. materi Iya, kan? bener. Udah itu langsung lanjut untuk Nggak peneliti. Jangan lama-lama denda.
Denda. Oh, lewat denda ya? 2 tahun, lewat 2 tahun denda. Oke, berarti belum. Jadi itu sebenarnya juga pemacu ya, Iya. motivasi. Motivasi teman-teman buat lulus. Terus, Apa yang lama-lama ini kan benar. gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, jadwal kuliah S2 di UIB hari apa aja? Apakah mengganggu waktu kerja online atau offline? Ini tadi udah dibahas, mungkin Dibahas. ketinggalan ya. Iya, oke. Dijelasin. Jadwal kuliahnya itu biasa kita ambilnya waktu weekend. Jadi ada di Kamis malam, Jumat malam, dan juga Sabtu pagi. Ya kadang ada sih minggu-minggu yang dipadetin Jumat sama Sabtu aja, tapi Ya. mostly itu kita yang paling umum adalah Kamis malam, Jumat malam, dan Sabtu pagi sampai siang. Ya kadang ada juga sih ada yang dipadetin jadinya Jumatnya sampai sore, Iya. Sabtunya sampai sore Sabtunya gitu. sampai sore. Nah jadi kuliahnya itu diusahakan memang tidak untuk tidak mengganggu jam kerja para mahasiswanya gitu. Jadi kita kerjakan biasa Senin sampai Jumat gitu kan. Nanti weekendnya untuk kuliah gitu. Nah kalau online atau offline itu sebenarnya hybrid ya. Jadi sekarang kita ya sebenarnya banyak terjadi perubahan ya Bu ya. Banyak terjadi perubahan setelah COVID ya teman-teman di sini. Nah jadi setelah COVID itu ternyata pada saat COVID kan kita full online ya. Iya. Nah setelah COVID itu kita terapkan hybrid. Jadi yang kalau di magister manajemen ya, yang pastinya offline itu adalah mata kuliah metodologi penelitian. Oh iya. Karena itu kan bener-bener ya beda dong ya kalau kuliah online dan offline gitu ya. Beda banget. Nah, jadi memang kita sih masih hybrid sejauh ini. Jadi memang mata kuliah yang krusial tuh kita selenggarakan secara offline. Jadi memang memaksimalkan mahasiswanya agar memang sudah dibekali gitu ya. Sehingga bisa lulus 3 semester ya. Itu mungkin. Oke. Udah cukup menjawab banget ya. Berarti mostly untuk 1 minggu tuh 2 kali kita kuliah. Tergantung dosen juga sih sebenarnya Tergantung kadang. dosen. Iya. Reschedule gitu kan. Nah, Aduh bisa saya reschedule sibuk gitu. kan. Dosen kita soalnya emang orang-orang busy sih, dosen Iya, S2 busy itu. banget. Mereka orang-orang profesional yang sekelas direktur sambil jadi dosen gitu ya. Nah, itu Kita ada yang lawyer nasional kalau juga, di hukum tingkat ada nasional. lawyer. Iya, kayak beberapa lawyer yang ya Bu Elsa Syarif atau yang mantan anggota DPR juga Pak Rufinus. Nah, itu kan juga orang-orang busy ya. Di MM juga kan kadang sering dengar aduh reschedule nih jadwal benar. gitu. Supaya berangkat ke luar negeri gitu. Jadi ya tinggal biasanya sih kita akan setiap mahasiswa yang mendaftar kita buatkan WhatsApp group. Jadi itu kan memudahkan komunikasi ya. Iya. Nah zaman sekarang kan pasti lah WhatsApp group itu kan nggak kemana-mana gitu ya. Itu mungkin. Oke. Selanjutnya, apakah ada program internasional S2? Oke, kalau program internasional S2 tuh biasanya kita ada tuh. Ada. Jadi sebelum COVID itu S2 baik MMH itu aktif, misalnya ngadain studi tour. Studi Iya, tour, pernah ke conference. Malaysia, conference ya. Kita program international conference bisa ikut di luar ataupun di dalam dan nggak harus lewat kita aja. Misalnya mahasiswa nih lagi kuliah, saya lihat international conference di Singapura misalnya atau di Malaysia. Kita mau nggak daftar ajak dosen pembimbingnya buat bikin paper bareng atau gimana? Boleh, itu udah juga program internasional, nggak harus yang dari UIB aja. Iya, benar. Jadi pertama itu nggak terbatas. Dua, biasanya kita emang ada beberapa program. Pertama untuk kuliah, nah kuliahnya itu kita punya double degree, ya baik MM maupun MH kita punya kerjasama dengan salah satu universitas di Korea Selatan, ya di Yongsan University Busan. Nah situ kita punya double degree, jadi bisa dapat kalau MH dia dapat 2 gelar MH LLM, kalau MM dia dapat MBA. Oh bisa iya, juga. MBA bisa Master of Business. Iya, bisa Taiwan dua gelar. juga ada ya? Taiwan juga ada. Taiwan tuh di Mingchi University Technology. Jadi memang dulu tuh beberapa lulusan tuh ya kalau dulu ya kebanyakan memang champion itu MH ya. Oh, Dia kan MH LLM itu rata-rata dari Korea ya Bu ya. Iya, dari Korea. Nah kalau di MM tuh dia lebih ke MM MBA itu dari Taiwan ada ya. Jadi itu double degree. Iya. Terus ada juga program selain itu kita ada program yang namanya kolaboratif Oh learning iya, ya. collab Jadi kita learning. kerja sama dengan mitra kita di universitas luar negeri. Jadi kolaboratif learning itu mahasiswa misalnya MM itu belajar dengan dari kampus di Taiwan kemarin. Ya, jadi kemarin ada satu yang ikut. Jadi itu bisa diakui SKS-nya gitu. Nah jadi itu SKS yang diakui di transkrip. Otomatis beda ya dong ya kalau misalnya kita pernah ikut kolaboratif learning di transkrip kita ada mata kuliah di mana gitu. Terus ada sertifikat yang diberikan. Nah itu sebuah ya pencapaian lah prestasi juga ya untuk Iya, mahasiswanya prestasi gitu. juga. Iya. Benar-benar. Iya. Iya, berarti
selain ada double degree program, juga ada collaborative Collaborative learning. Iya. juga. Conference juga bisa. Conference juga Jadi bisa. nah ini saya kurang, Banyak tadi saya loh. lupa sampaikan ya Oh, Bu iya. Andin ya. Oke. Nah jadi kalau misalnya kayak conference nih, kita kan ada kerjasama dengan misalnya, gak usah jauh-jauh, kita ambil mungkin dengan University Science Malaysia, USM ya. Iya. Nah bisa conference secara, bahkan kadang ada juga conference secara online. Oh, iya. Sekarang kan conference bagian dong online, gak mesti Iya, ke sana. nggak mesti ke sana. Kita online secara Zoom. Jadi conference itu ada nilai yang kita ambil untuk sidang. Nah, jadi di sidang tesis kita tuh ya sama sih sebenarnya, mau MM atau MH tuh sidang tesis kita tuh ada nilai conference tuh 15%. Nah, jadi kalau misalnya kita ibaratkan gitu, ikut conference ya, ikut collaborative learning itu untuk lulus dengan predikat cum laude itu memungkinkan banget ya. Betul. Nah, itu ya tidak apa artinya ya menjadi sebuah prestasi gitu, membanggakan sekali itu tentunya. Wih, Nah, luar biasa. Banyak tuh berarti program internasional yang difasilitasi dari WIB. Nah, untuk selanjutnya nih ada selamat sore Kak, untuk judul riset syarat masuk S2 itu perlu ada hubungannya sama skripsi waktu S1 tidak ya? Oh, enggak juga sih. Enggak juga, Mau enggak juga. berhubungan boleh, enggak juga sih. Mau relate boleh, Mau relate boleh, mau baru juga boleh karena Yang gini. penting unsur kebaharuan ya. Ya, unsur kebaruan. Jadi penelitian. apalagi kan mungkin apalagi teman-teman yang bekerja gitu. Iya. Ada kaitannya dengan mungkin dunia pekerjaannya. Itu boleh banget Iya, anak lebih S2 bagus. gitu. Ngambil datanya di tempat kerja. Iya, ngambil dari tempat kerja. Nah, itu Ya. jauh lebih baik gitu. Kadang kan kita tema waktu kita S1 tuh mungkin kalau S1-nya tahun 2014, nah otomatis kan udah ketinggalan tuh. Iya, benar. Udah nggak relate lagi lah Juga dengan relate kondisi lagi. sekarang. Kalau baru-baru lulus sih masih relate. Nah. Nah, terus kalau misalnya dari dia S1-nya ternyata bukan S1 manajemen, bukan ekonomi atau manajemen kan nggak bisa relate dong ya. Iya. Nah, itu. Tapi sebenarnya kadang-kadang ada juga gitu ya. Yang artinya oh mungkin dia dari S1 teknik sipil. Dia mungkin meneliti terkait dengan manajemen proyek gitu, misalnya. manajemen proyek. Bisa sih sebenarnya. Jadi itu gak dibatasi ya. Selama memang nantinya kan pastinya kan kita gak mungkin lepas yang gitu aja. Ada dosen pembimbing di S2 yang mengguidance gitu ya, membimbing dan sebagainya gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Dosennya berasal dari daerah mana dan univ mana aja ya? Oh, ini Wih, dari dijabarin nih. dosen Kadang MM, kadang nggak hafal MS. sih. Tapi ada yang kebetulan kalau dari MH itu ada yang dari Queensland University, Australia. Kemudian ada juga yang dari Univ Pajajaran. Kemudian ada yang dari UI, dari UGM. Nah, ini kalau dosen internal kita tuh ya ada yang dari UGM, tamatan UGM ya. Pak Yudi Iya, Trio tuh tamatan UGM. UGM. Terus Pak Dekan juga. Kemudian ya Bu Nah itu Queensland, Pajajaran, dan beberapa juga univ swasta di Indonesia ya yang Ya. juga mereka pokoknya udah menyelesaikan program doktoralnya dari sana gitu. Nah untuk dosen-dosen yang misalnya ada nih, kita juga ada dosen LB gitu kan, ada beberapa profesor-profesor, visiting profesor. Ya, Nah itu ada yang dari visiting UI, ada yang dari UGM juga, ada yang dari Univ Muhammadiyah Malang, nah pokoknya bervariasi. Bervariasi, Nah, ya. dari Makassar pun ada gitu kan, jadi dari Universitas Hasanuddin. Nah jadi banyak. Nah kalau dari MM mungkin Pak Ya Edi. kalau dosen kami sih sebenarnya hampir sama. Dari UI ada ya, beliau juga sebagai praktisi di Toyota Astra Motor. Nah itu kan perusahaan nasional ya, Iya, bahkan multinasional Astra. tuh perusahaan global kalau kita bilangnya. iya. Nah terus ada yang dari UGM ya, terus juga beberapa dosen internal kami itu lulusan dari luar negeri ya. Jadi ada lulusan dari Malaysia, ada lulusan dari dalam negeri yang bereputasi gitu ya. Jadi memang kita tuh juga sistemnya tim teaching gitu ya. Iya, tim Nah kadang-kadang kita tim teaching. teaching antara mungkin dosen yang lebih fokusnya titik beratnya pada praktisi dan juga dosen yang lebih fokus pada akademik. Jadi Iya. saya berimbang lah gitu ya, sehingga yang mahasiswa dapatkan itu gak hanya sekedar akademik, tapi sekedar prakteknya juga, artinya juga prakteknya dapat gitu. Jadi Iya, dua-duanya dapat, karena kan kalau S2 tuh kan harus lebih ke implikasi manajerial ya. Iya. Nah kalau di MM tuh gitu sebenarnya, kalau S2 tuh magister manajemen kita tekankan pada implikasi manajerialnya. Nah itu mungkin. Tuh. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Gelombang 6 kapan buka, Kak? Oke, ini saya aja yang jawab. Untuk gelombang 6 itu sudah mulai buka. Pendaftaran dari tanggal 26 Juni sampai Catat ya. dengan 11 Agustus 2023. Catat.
Kalau bisa gelombang 5 ngapain tunggu gelombang 6? Gratis loh, gelombang 6 udah bayar. Oke. Kalau bisa sekarang aja. Iya. Sekarang Mumpung ada pendaftarannya gratis 1,5 Iya. juta lumayan loh untuk jajan, Buat jajan. untuk lebaran. Iya, beli THR ya. Beli Iya. Beli THR. Oh iya salah. Untuk kasih ini dong, kasih ke Ini udah mau jam berbuka nih. keponakannya. Biasa Iya. udah mau Udah berbuka. oleng ya. Iya, udah oleng. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini aja obrolan kita hari ini. Iya. Udah panjang banget kayaknya ya kita. Iya. Tadi juga udah banyak bahas program magister apa aja yang ada di UIB sampai program-program yang disediakan UIB agar lulus cepat dan tepat. Iya. Nah, kemudian semoga di obrolan kita hari ini juga akan memberikan insight kepada teman-teman yang masih bingung nih untuk studi Masih lanjut. bimbang ya. Iya. Oh ya, pendaftaran S2-nya masih dibuka sampai tanggal 5 Mei 2023. Nah, mumpung masih ada promo berkah Ramadan S2, yang mana apabila teman-teman mendaftar selama bulan Ramadan ini dari tanggal 1 Maret sampai dengan 5 Mei itu mendapatkan free biaya pendaftaran senilai 1,5 juta. Pendaftarannya bisa dilakukan secara online dan gampang kok, hanya buka website di pendaftaran.uib.ac.id. Oke, thank you nih buat Bu Nina, Pak Edi udah Makasih, Bu meluangkan Andi. waktunya Makasih. berbagi ilmunya hari ini. Semoga jadi amal ibadah jariah. Oh, amin. Di bulan Ramadan gitu ya. Amin. Nah, buat teman-teman yang nonton channel YouTube ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga follow Instagram kita di @Universitas Internasional Batam agar tidak ketinggalan dengan podcast-podcast selanjutnya. Oh, jangan lupa juga kita punya akun Instagram juga, Prodi Magister Manajemen dan juga Prodi Ilmu Hukum. Prodi Magister Hukum. Gitu. Oke. Websitenya juga ada ya, bisa dicek kok Oh di iya, benar, websitenya UIB websitenya. gitu ya. Jadi lengkap banget informasi saat ini. Oke, atau teman-teman yang punya request atau saran nih, masukan hal apa yang menarik buat kita bahas di next podcast, Boleh di komen juga ya. boleh tulis di kolom komen di bawah. Oke, saya Andin pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di seri berikutnya. Sampai jumpa Bye, semuanya, see you. bye-bye. Terima Salam kasih sudah sukses. nonton.